Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kembali menampilkan sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Narasi Institute dengan tema Ibu Kota Baru untuk Siapa. Para pembicara dalam webinar ini, kecuali satu orang, umumnya mempertanyakan, mempersoalkan, bahkan menunjukkan ketidaksetujuannya pada pembangunan ibu kota negara yang baru. Karena banyak persoalan dan juga banyak hal yang tidak transparan sejauh ini. Bahkan mereka mengkritik cara berpikir pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh seorang pembicara, yaitu mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinov Caniago. Cara berpikir pemerintah yang menganggap membangun ibu kota baru bisa mengatasi sentralisasi, bagi mereka tidak realistis, bahkan tidak benar. Adrinov Caniago mengatakan pada kesempatan ini bahwa pembinaan ibu kota baru sangat penting untuk menghabisi sistem kolonial yang sangat sentralistik ya, dan berlangsung sampai sekarang. Dan selama ini menurut Adrinov Caniago belum ada siapapun yang berani memecah sentralisasi yang sangat atau tidak menguntungkan Indonesia. Di mata Adrinov Caniago, Jabodetabek seolah-olah sekarang ini menjadi magnet tunggal, padahal Indonesia memerlukan magnet-magnet yang lain. Bravos, your digital radio station. Ibu kota baru ini buat siapa, kan itu pertanyaannya. Iya. Sebenarnya jawabannya singkat aja ya, untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia, terutama di generasi yang akan datang. Tapi oligarki kan rakyat Indonesia juga, Bang. Nah, ini mulai masuk kepada isu-isu yang dibesarkan, yang ini ya, isu yang antara yang realnya sama yang salah konteks ya. Silakan. Begini Bang. Ya, Bapak Ibu semua ya. Ya, saya sih terus menyimak catatan-catatan kritis ya, termasuk tadi dari ASOF ya, walaupun saya agak telat ya, dari teman-teman yang menamakan diri atau mengklaim diri koalisi masyarakat Kaltim dan sebagainya ya. Nah, ya klaim-klaim itu biasalah, itu namanya gerakan ya, harus pakai klaim-klaim gitu ya. Nah, jadi kalau soal realnya ya tentu harus diukur betul ya. Yang stakeholders itu kan banyak, para pihak itu banyak ya. Tapi intinya ya memang harus berdialog secara terbuka, tetapi substansi harus kita letakkan secara objektif, proporsional ya gitu. Nah, kalau cuma pertanyaan untuk siapa ya, tapi memang itu pertanyaan yang mendasar, dan ya jawaban atas pertanyaan itulah alasan mendasar kenapa dibuat rencana pembangunan ibu kota baru di lokasi yang sudah ditetapkan sekarang ya. Jawabannya adalah satu paket jawaban untuk menjawab beberapa persoalan masa kini dan persoalan masa depan ya. Saya rasa teman-teman, Bapak Ibu, apakah itu peneliti, apakah itu akademisi, bahkan aktivis, tahulah sistem warisan kolonial yang timpang ini karena adanya pemusatan tunggal di Jakarta dan Jabodetabek itu ya. Ini kan kelanjutan dari sistem kolonial yang kita tidak pernah berani memecah magnetnya, kita tidak pernah berani memecah episentrumnya, dan segala akibatnya kita tutup mata. Ya soal kita sering kalau giliran ada event-event atau pesta-pesta politik kita bicara ketidakadilan, ketidakmerataan, nasib masyarakat di pinggir, nasib masyarakat di luar Jawa, di kawasan terluar, kawasan Indonesia Timur dan sebagainya. Tetapi tidak pernah ada serius sejak dari ide yang solid
untuk keluar dari persoalan struktural itu, ya. Oh, ada teori-teori investasi nggak akan mempan. Teori investasi itu gagal, ya, untuk mewujudkan pemerataan kalau secara struktural kondisinya seperti yang kita warisi sejak zaman kolonial, di mana hanya ada satu magnet tunggal, magnet dominan, ya. Jawa yang luasnya kurang 7% dari total daratan Indonesia dihuni oleh penduduk 58%. Tahun 2060 penduduk Pulau Jawa ini nanti mungkin 300 juta. Ya, kalau kita lihat ke belakang perjalanan pertumbuhan penduduk, ya, kita tahu tahun 75 Rhoma Irama masih nyanyi tentang 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang jumlah penduduk Indonesia 274 juta, ya. Nah, tapi perkembangan penduduk justru, ya, dengan pola, dengan struktur, dengan kondisi seperti ini, ya tetap akhirnya menajamkan konsentrasi itu, dan itu tidak bisa hanya dipecahkan dengan teori-teori investasi, mendorong investasi keluar Jawa, itu tidak bisa. Karena investasi itu hukumnya hukum pasar, ya. Di sini harus kita pahami, sesuatu yang bergantung kepada pasar nggak akan ikut hal-hal yang ideal bagi kita. Oh, suruh bikin kawasan industri di Sovivi, di Nunukan, ya, atau di Morotai, di mana? Nggak mungkin. Bahkan dengan subsidi atau sistem insentif disinsentif berbagai macam pun kadang-kadang juga tetap nggak mempan. Ya, itu teori investasi. Kemudian teori penyebaran penduduk lewat kebijakan transmigrasi. Gagal. Mana transmigrasi yang berhasil? Yang berhasil sebagian itu di Sumatera Barat, ya. Tapi di Kalimantan, Papua gagal semua. Bagaimana proses terjadi kegagalan itu? Ya karena memang magnet Pulau Jawa itu luar biasa. Ya, keluarga-keluarga yang dikasih jatah lahan transmigrasi, ya, hanya bertahan hidup selama subsidi sembako itu jalan terus selama 3 tahun, sampai tanaman-tanaman yang ya nilai tidak seberapa boleh bisa. Tapi setelah itu pikiran rasional mereka berubah, muncul. Kemudian mereka punya anak-anaknya pas cari tempat tinggal di kota terdekat. Bagi yang mampu kemudian pergi akhirnya ke Jawa, lanjutkan perguruan tinggi di Jawa, lalu nggak pulang, nggak ada lagi balik-balik ke sana. Nah, yang mau saya sampaikan dalam hal ini adalah ketimpangan sumber daya manusia antar wilayah, ya, khususnya itu nyata antara Jawa, luar Jawa, bagian timur, ya. Lihat aja, ya, ukuran-ukuran yang gampang kita temukan. Perguruan tinggi yang akreditasinya A, ya, itu 80% Jawa plus Sumatera, ya, lebih dari 85%. Di Kalimantan itu kadang-kadang ada satu yang dapat akreditasi A, tapi kadang-kadang juga enggak. Yang swasta seluruh kawasan timur, termasuk Kalimantan, tidak ada yang dapat akreditasi A. Ya. Nah, kalau SDM terdidik tidak bisa dihasilkan dari daerah itu, dan talent-talent yang muda pergi dari situ, maka itulah yang membuat lahan-lahan di sana empuk bagi kaum oligarki. Ya, saya ingin ngajak berpikir kritis untuk melihat oligarki itu. Jangan dilihat secara parsial, ya, sedikit-sedikit oligarki, taunya dikit, tapi hanya karena ini seksi, lalu ini yang diangkat dibesar-besarkan. Konteksnya dipaksa-paksakan, ya, bahwa persoalan oligarki itu real, iya, harus kita hadapi, iya, harus kita atasi, iya. Tapi kan aneh. Perencanaan ibu kota negara yang direncanakan dengan serius, dengan kajian bertahap-bertahap, ya, sejak tahun 2005, ya, kajian yang terus bertahap secara berkelanjutan sampai 2019, tiba-tiba dituduh ini adalah proyek oligarki, pesanan oligarki, menguntungkan oligarki. Saya sebagai akademisi, sebagai tersinggung dengan tuduhan-tuduhan itu, ya. Yang harus tersinggung berarti abang termasuk oligarki juga ya bang?
Kita semua oligarki kalau begitu. Oh, iya, iya. Ya, termasuk yang kebetulan ada di luar, nanti begitu masuk juga pasti jadi oligarki. Kalau kerangka berpikir seperti itu. Tapi kan by definition itu kan oligarki kelompok kecil yang memimpin, Bang, dan dia bukan elected sebenarnya. Tidak harus memimpin, maksudnya berkuasa dan menguasai sumber daya. Itu definisi oligarki. Exactly. Nah, oligarki itu siapapun yang memimpin, ya, dari oposisi naik jadi penguasa, penguasa turun, oligarki itu tetap berkuasa. Itu yang namanya oligarki, bukan siapa yang sedang memimpin. Itu soal definisi oligarki. Tapi Ya. bedanya kalau di Amerika gitu misalkan, Bang, oligarki kan di bawah rule of law. Jadi dia tunduk sama aturan hukum. Ya, aturan hukum itu yang kita perbaiki terus. Masalahnya kan oligarki ini bukan muncul sejak tahun 2015. Ini kerangka berpikir yang harus diluruskan. Jadi dimanapun kita membangun, tidak hanya membangun IKN di Kalimantan, mau dibangun di Batam, di Bintan, atau di di Rote atau di mana, akan ketemu dengan oligarki. Balik ke teori soal capital mobility, the power of capital. Ya, di mana ada peluang baru yang paling ke depan pasti yang punya modal. Ya. Artinya Kenapa Abang ingin tiba-tiba bilang disempitkan ini akhirnya Abang ingin bilang seharusnya kita berdamai dengan oligarki untuk national interest. Nanti dulu, jangan begitu. Okay. Ya. Jangan langsung konklusi yang lompat-lompat begitu. Oke, baik, Mas. Kalau oligarki itu adalah masalah dan memang masalah, carilah cara menghadapinya dengan betul-betul yang terukur, ya, yang tepat, ya. Jangan hanya digunakan untuk menaikkan popularitas, untuk eksistensi begitu. Ya, saya katakan persoalan oligarki itu dimanapun kita membangun di Indonesia ini, pasti di sana sudah hadir oligarki. Jadi kalau tiba-tiba dituduhkan ini proyek oligarki, itu misleading namanya, ya. Di dalam dunia akademis atau dalam kamus intelektual itu namanya misleading, ya, partial truth, ya. Nah, ini cara yang buat saya, catatan utama saya di dalam perdebatan soal IKN ini adalah meluruskan cara berpikir, ya. Ya, teman-teman punya data, ya bagus itu untuk masukan, untuk melakukan koreksi, ya. Tetapi jangan disambar lalu dikemas, ya, kemudian digunakan itu untuk dijadikan konklusi untuk menolak gagasan yang alasan-alasannya sangat mendasar satu paket, gitu loh. Nah, bedakan antara persoalan yang parsial, praktis, jangka pendek, dengan rencana yang disiapkan untuk jangka panjang, untuk multiplier effect, untuk perubahan struktural, untuk perubahan fundamental. Nah, ada nggak argumentasi yang bisa mementahkan itu? Ya, kalau cuma persoalan praktis, anggaran urusan jangka pendek. Ini tidak harus selesai dalam 10 tahun, nggak harus selesai dalam 15 tahun. Kembalikan dulu, gagasan ini penting atau tidak? Ya, mau nggak kita keluar dari persoalan yang setiap tahun kita munculkan soal ketidakadilan, ketidakmerataan dan sebagainya, ya, kegagalan-kegagalan pembangunan di daerah tengah, daerah pinggiran karena persoalan struktural ini. Ya, apa solusinya? Ya, dari kondisi struktural seperti ini. Belum lagi kita bicara soal ketahanan pangan. Jawa ini terus dieksploitasi lahan-lahan suburnya, terjadi alih fungsi setiap tahun ribuan hektar, ya. Kemudian coba bayang prediksi itu ke depan, proyeksikan itu ke depan. Bang Andrina, supaya clear, kalau dulu waktu Abang di Bappenas, posisi Abang saat itu, apakah naskah akademik yang sekarang kita masyarakat beredar ini dari tempat Abang saat itu, Bang? Biar kita clear ini, Bang. Oke, kita mengklirkan soal naskah akademik. Apa masalahnya dengan naskah akademik? Enggak, kita mau tanya aja. Apakah catatan kritis teman kita Prof. Asu yang nemukan sekian lembar soal wording, soal soalnya di situ? Naskah akademik ini yang kalau mau baca yang sebenarnya ada 100 halaman. Bahwa posisi Abang masih konsisten sebagaimana Abang dulu pernah di Menteri Bappenas, bahwa Abang mendukung ini dan memang naskah akademik ini adalah salah satu
keluaran yang waktu itu Abang pimpin begitu ya? Naskah yang sekarang sampai draft RUU yang dikirim ke DPR adalah kelanjutan dari apa yang dikerjakan di tahun 2015. Oke. Saya Silakan. memantau terus perkembangannya. Naskah akademik itu 175 halaman. Kalau cuma lihat ketemu halaman-halaman tertentu kalimatnya nggak bagus apa yang itu, saya bilang itu soal kecil. Naskah akademik memang bukan karya disertasi yang direview oleh 2 orang profesor sebagai promotor, ya, yang secara teknis semuanya sempurna. Carilah substansi di dalam naskah itu, data-data yang jadi argumentasi, alur logisnya, ya. Jangan ngelihat kita mentang-mentang kita profesor ingin apa lalu lihat lalu itu yang dibesar-besarkan. Lagi-lagi ini soal cara berpikir kita dalam mencari kebenaran. Lanjut Bang, jadi poinnya Abang ingin sampaikan bahwa kalau ide besarnya kita butuh pindah ibu kota, itu dulu kita sepakati, baru kemudian kita cari jalannya bagaimana. Karena saya ingat juga bahwa rencana pindah ibu kota juga ada di zamannya pemerintahan SBY. Tapi saat itu Pak SBY menghentikan karena ada anggaran dari APBN yang akan bukan digunakan. itu. Gimana ya. Bang? Yang benar. Begini ya, saya kasih tahu lagi tentang proses kebijakan publik yang benar. Ya. Kebijakan publik yang besar ini, yang seperti ini, berawal biasanya dari wacana-wacana publik yang selalu muncul secara musiman. Aspirasi dan gagasan pindah ibu kota ini muncul setiap tahun sejak tahun 2005. Ya. Zaman Pak SBY kan Bang, 2005 itu kan. Ketika terjadi persoalan arus balik mudik, di mana 1.000 warga kita meninggal konyol di jalanan. Kemudian ketika terjadi banjir di Jakarta, wacana itu selalu muncul. Nah, kalau wacana seperti itu muncul, maka pembuat kebijakan, pemegang pemerintahan harus meresponnya dengan kajian. Mohon maaf, dengan segala hormat saya kepada Pak SBY, wacana dimunculkan bahkan sampai ke 3 opsi. Itu keliru. Opsi baru boleh muncul kalau kajian sudah ada. Ya, wacana harus direspon dengan kajian. Kajian itu tidak pernah ada. Saya dari tim Visi Indonesia 2033, saya datang minta waktu ke Saudara Felix Wangge sebagai staf khusus Presiden, yang saya dengar di media dia yang dikasih tugas. Nggak ada kajian, sampai saya selesai. Sampai saya masuk di Bappenas, saya lihat memang kajian itu tidak ada. Karena itulah diambil inisiatif untuk melakukan kajian awal. Nah, kebetulan ini Tuhan yang saya rasa ini udah campur tangan Tuhan. Presiden yang terpilih adalah mantan gubernur DKI yang merasakan persoalan-persoalan Jakarta, ya, betapa beratnya persoalan itu, betapa kompleksnya masalah itu, yang rasanya tidak mampu diatasi sendiri oleh Pemprov DKI, ya, karena tekanan penduduk yang luar biasa, karena kota itu sudah semakin semrawut, ya. Ingat, sekarang ini saya kasih tahu aja, ini kalau kita bicara data, jumlah kerangka jenazah di taman makam di Jakarta itu rata-rata 2,5 kerangka untuk 1 lubang makam. Artinya untuk pemakaman pun tidak ada. Setiap hari 90 orang meninggal. Setiap hari. Coba cek di data kependudukan. Itu contoh, itu baru satu. Belum kita bicara soal banjir, polusi udara yang kerugiannya 40 triliun katanya secara ekonomis per tahun. Ya. Nah, tetapi ini bukan untuk lari dari masalah Jakarta. Ini adalah untuk memudahkan menata kota Jakarta. Begitu tekanannya dikurangi, maka Jakarta lebih mudah ditata. Kemudian Indonesia terbangun. Begitu. Nah, itulah isi antara lain dari argumentasi-argumentasi untuk memindahkan ibu kota itu yang sudah dilihat berdasarkan kajian, termasuk melihat, mereview proses pemindahan ibu kota di 30 negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota. Jadi secara akademik sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang soal sosialisasi, ya. Proses ini menurut saya belum selesai kalau untuk sosialisasi. Ya. Yang namanya setelah undang-undang disahkan, rencana detail baru akan dimulai. Bahkan termasuk soal tata ruang zonasi itu pasti baru akan dimulai. Walaupun konsepnya sudah disiapkan. Konsep yang datang dari pemerintah itu adalah konsep gagasan awal namanya. Itulah yang harus kita perbincangkan, kita berikan masukan bersama-sama. Dan sejauh saya pantau kemarin, di Pansus
mereka sudah mengundang pakar-pakar, ya, pihak-pihak. Saya nggak tahu, bro. Saya memang tidak ikut dan tidak memantau setiap hari. Tetapi silakan tanyakan sama pansus atau mantan ketua pansus, ya. Kemudian saya juga tahu pansus bergerak ke beberapa lokasi untuk menghimpun masukan. Tetapi kalau itu dikatakan belum cukup, saya setuju. Ya, ini belum final. Jadi secara menarik ini karena Abang juga menyampaikan ada kekurangan di sini terutama dalam komunikasi publiknya, Bang. Tidak ada yang mengingkari. Baik. Tapi lebih tepatnya bukan kekurangan, prosesnya masih berjalan. Ya. Proses perencanaannya masih berjalan. Proses perencanaan itu mulai dari ide. Kalau udah diketok berarti sebetulnya udah selesai, Bang. Oh, tidak bisa. Itu ketok mendapatkan keputusan prinsip. Baik. Ya, tetapi bagaimana cara membangunnya itu masih terbuka ruang untuk diisi, dikoreksi, dijaga. Bravos, Bravos, your digital radio station.